kali ini. Jangan lupa subscribe ya video ini. Baiklah adik-adik yang kakak banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian, mari kita awali pembelajaran dengan mengamati kedua gambar. Setelah mengamati gambar kedua tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Baik, yang pertama, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Jawabannya ialah gambar pertama menunjukkan lingkungan yang indah berupa area persawahan yang subur. Dan gambar kedua yaitu menunjukkan anak-anak usia SD sedang menanam bibit tanaman. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Jawabannya, lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Nah, lanjut. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Jawabnya ialah, jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Nah, adapun pertanyaan yang keempat yaitu, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Nah, jawabannya ialah, jika manusia tidak menjaga lingkungan, maka lingkungan akan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Nah, yaitu pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima, yaitu, bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Jawabnya, tentu kondisi lingkungan di sekitar kalian pasti berbeda-beda. Cobalah kalian menceritakan bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Untuk mengetahui, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang mari kita baca cerita berikut ini. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air dari Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan air tersebut. Nah, setelah membaca bacaan tersebut, sudahkah adik-adik sekalian memahami isi bacaan tersebut? Jika sudah, mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang terjadi? Yaitu, warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan air bersih. Pertanyaan kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pertanyaan ketiga, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Penyebab peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Nah, adik-adik cerdas, air itu sangat penting ya bagi kelangsungan hidup manusia.
Apa saja sih fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Jawabannya sangat banyak ya adik-adik. Nah, oleh karena itu, berdiskusilah dengan temanmu untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama yaitu, apa fungsi air bagi manusia? Yang kedua, apa fungsi air bagi hewan? Yang ketiga, apa fungsi air bagi tumbuhan? Nah, adik-adikku sekalian yang sangat kakak banggakan, jawaban kalian tentang fungsi air dapat kalian tulis dalam bentuk peta pikiran seperti contoh berikut ini. Yaitu yang pertama, jawaban pertama, yaitu untuk minum, memasak, membersihkan tubuh, kemudian untuk mencuci bahan makanan dan pakaian, dan lain-lain. Jawaban yang kedua yaitu untuk minum, untuk membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup bagi hewan air. Dan yang ketiga yaitu air diperlukan oleh tanaman dalam fotosintesis. Oke, baik adik-adik cerdas. Demikian pembelajaran 1, subtema 1, tema 8, manusia dan lingkungan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.